Pemirsa, Presiden boleh silih berganti, datang dan pergi, tapi Mahkamah Agung akan tetap selamanya ada, selama Republik ini ada. Kata William Howard Taft, Presiden ke-27 Amerika. Sekarang saya mau ke Farid Wajdi, juru bicara Komisi Yudisial. Mas Farid, lembaganya ini kan lahir zaman reformasi ini, dan diharapkan bisa membersihkan dan membuat peradilan kita bersih. Tapi udah berapa periode ini sepertinya masih belum ada yang berubah. Apa yang menurut Mas Farid yang terjadi? Saya mungkin boleh gambarkan rekomendasi Komisi Yudisial untuk 2015 terkait dengan usulan sanksi yang diputuskan oleh Komisi Yudisial dan diusulkan kepada Mahkamah Agung. Untuk 2015 ada 105, dengan rincian dari 105 itu hanya 12 yang diterima. Kemudian oleh Mahkamah Agung disebutkan bahwa 66 di antara 105 itu adalah teknis yudisial, dan sampai sekarang ada 28 dari rekomendasi itu belum ada jawaban. Rekomendasi untuk apa? Usul penjatuhan sanksi kepada dugaan adanya perilaku hakim yang melanggar kode etik. Jadi maksud Anda defense-nya Mahkamah Agung ya, terlalu... lebih kurang seperti itu. Dengan kata lain saya ingin katakan bahwa dengan kewenangan yang ada, bahwa pada saat ini Komisi Yudisial kewenangannya adalah menguasai perilaku hakim, ranahnya adalah hakim, terkait dengan rekomendasi-rekomendasi yang diajukan oleh Komisi Yudisial untuk 2015 sekadar contoh, dari 105 itu hanya 12 yang dianggap sebagai perilaku murni, yang sisanya 66 itu dianggap teknis yudisial, dan masih ada 28 yang belum ada jawaban. Ini menunjukkan bahwa ada ketidaksepahaman pemahaman Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Yudisial, khususnya terkait dengan penguasaan perilaku hakim. Apa saja yang Anda rasa kelemahan dari undang-undang tentang Komisi Yudisial ini sehingga nggak ada kuku yang lebih kuat untuk Mahkamah? Ada beberapa catatan Komisi Yudisial. Yang pertama terkait dengan penjatuhan sanksi. Kalau misalnya menganalogikan DKPP di bidang penyelenggaraan pemilu, putusan DKPP itu final dan mengikat. Sementara Komisi Yudisial ketika memutuskan suatu laporan, maka putusannya adalah sebatas mengusulkan penjatuhan sanksi. Nah, konsekuensinya adalah kasus yang saya sebutkan untuk 2015, itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, undang-undang sebenarnya memberikan kewenangan kepada Komisi Yudisial untuk melakukan penyadapan dengan bantuan aparat penegak hukum yang lain. Persoalannya ketika itu digunakan pasal menyangkut penggunaan kewenangan penyadapan itu, maka kemudian yang terjadi adalah aparatur penegak hukum yang lain menolak dengan alasan bahwa ini menyangkut Komisi Yudisial adalah lembaga etik, lembaga penegak etik, tidak dimungkinkan untuk ikut-ikutan dalam tanda petik menyadap, karena kewenangan menyadap itu ada di lembaga hukum pro justisia. Lalu kemudian yang ketiga, dari sisi pendekatan Mahkamah Agung dalam hal kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Yudisial, dianggap bahwa Komisi Yudisial itu bukan dalam konteks menjaga dan menegakkan kode etik, tapi lebih kepada mencari-cari salah para hakim. Yang ketiga, yang keempat adalah terkait dengan, kalau kemudian kita kaitkan dengan rekrutmen hakim dari awal sampai akhir, adalah ketika kewenangan Komisi Yudisial juga akhirnya dipreteli terkait dengan untuk seleksi bersama antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial. Tapi terlepas dari itu, Komisi Yudisial berada pada posisi untuk tetap menghormati keputusan itu. Masyarakat kan mengadu nih ke Komisi Yudisial. Yap. Berwenang nggak Komisi Yudisial memanggil hakim-hakim yang diadukan?
Sebenarnya kalau boleh saya sebutkan, mungkin 4 dalam 1 bulan hakim tetap kita periksa. Cuman memang kita tidak publikasikan ke publik karena memang kita lembaga etik. Dan untuk laporan yang masuk sampai 29 April, itu hampir 500 pengaduan terkait dengan perilaku hakim. Hanya saja yang terbukti dengan segala tali temalinya untuk 2016 itu baru 8. 1 diantaranya adalah pemberhentian, 7 diantaranya adalah sanksi ringan dan sanksi berat. Baik, sekarang kita masuk ke perkara Bengkulu. Apa yang Anda lihat atau Anda ketahui dari Bengkulu? Yang pertama saya ingin sampaikan bahwa tersangka itu sudah 6 kali diadukan ke Komisi Yudisial. 2 diantaranya terbukti dan telah ada rekomendasi. Yang uniknya adalah kasus itu juga menyangkut gratifikasi di salah satu pengadilan di Jawa Barat. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua sebenarnya gratifikasi pengadilan Jawa Barat, apa hakimnya bertugas Jawa Barat? Pada saat itu yang bersangkutan bertugas di Jawa Barat. Ya. Maksudnya yang ditanya oleh Bang Karni tadi. Ya. Saya tidak boleh sebut nama. Ya. Lalu kemudian yang kedua, sebenarnya yang bersangkutan ini, jadi ada 2 sebenarnya yang sudah kita usulkan penjatuhan sanksi. Lalu ada 6 pengaduan, berarti 4 tidak terbukti. Lalu kemudian yang kedua, bahwa sebenarnya pada kasus yang lebih kurang sama, bulan November kita telah mendapatkan informasi tentang itu. Hanya saja ketika kita akan melakukan aktivitas yang lebih luas dari sekadar menerima laporan, kita banyak banyak masalah terkait dengan misalnya soal kewenangan menyadap nggak ada. Lalu kemudian yang kedua, peralatan kita juga untuk menyadap memang tidak dimungkinkan. Lalu kemudian yang berikutnya pada proses selanjutnya, laporan-laporan yang masuk sebenarnya cukup banyak mengenai yang bersangkutan, hanya saja memang kita punya kelemahan di bidang ketika akan melakukan dalam tanda petik eksekusi terhadap yang bersangkutan. Yang ada maksud yang bersangkutan ini ada berapa hakim loh? Ada 3 hakim. Dalam catatan kita hanya JP sebenarnya yang masuk dalam radar Komisi Yudisial. Oh dia. Justru yang satu lagi tidak pernah dilaporkan. Ya Toton nggak pernah dilaporkan. Yang Janer aja dilaporkan. Enggak, iya. Toton ada nggak catatannya mana? Justru di kita nggak ada. Bersih. Bersih. Untuk laporan dari masyarakat. Setelah kasus terjadi, apa tindakan Komisi Yudisial? Apa nggak ada masalah? Dalam kaitan hakim kami tidak melakukan karena itu tindakan pidana murni. Lalu kemudian di sisi lain kita ada konsolidasi, ada koordinasi dengan KPK untuk mencari langkah-langkah karena kita berpikir juga bahwa tidak mungkin KPK terus melakukan tindakan-tindakan seperti itu karena banyak hal konsekuensinya. Lalu kemudian yang kedua bahwa kita sangat prihatin dan tentu harus ada jalan keluar untuk itu. Harapan kita bahwa Komisi Yudisial, Mahkamah Agung dan KPK dan lembaga-lembaga lain itu duduk bersama untuk meminimalkan kasus-kasus serupa di kemudian hari. Lah, bagaimana Anda melihat Mahkamah Agung sendiri sekarang dalam sorotan habis oleh KPK dan juga publik? Saya mungkin hanya ingin menggambarkan bahwa cerminan hubungan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung terkait dengan rekomendasi tadi. Bahwa dari 105 hanya 12 yang diterima, sisanya adalah teknis yudisial, malah ada yang tidak dijawab. Menunjukkan bahwa dari perspektif Komisi Yudisial banyak hal yang kemudian harus dibenahi di Mahkamah Agung terkait dengan pola komunikasi, terkait dengan promosi dan seterusnya. Ini yang 105 Anda bilang ini hakim tingkat seluruh Indonesia. Tingkat pengadilan negeri. Termasuk. Pengadilan tinggi. Termasuk. Mahkamah Agung ada? Termasuk. Ada Mahkamah Agung yang ada rekomendasikan untuk diberhentiin? Oh tidak, jadi jenisnya itu ada 3. Ada sanksi ringan, sanksi sedang, sanksi berat. Nah kalau yang pemberhentian baru 1 untuk 2016. Di Mahkamah Agung? Hakim Agung? Bukan. Hakim Pengadilan Negeri. Oh, Hakim Pengadilan Negeri. Hakim Agung belum atau nggak berani? 2014. 2014 pernah. Boleh. Ya boleh merekomendasikan Hakim Agung. Melalui MKH, Majelis Kehormatan Hakim. Mengusulkan ke MKH. Yap. Pandangan Anda sendiri sebagai pejabat Komisi Yudisial terhadap Mahkamah Agung kita sekarang.
Ada pejabat negara yang ngawasi mereka loh. Sekali lagi saya ingin katakan bahwa dari sisi Komisi Yudisial kita berharap bahwa kasus-kasus yang ada itu kemudian membuka ruang bagi Mahkamah Agung untuk kemudian bersama-sama bukan hanya di dalam perspektif internal untuk kemudian bersama-sama melakukan pembenahan. Dan kontribusi itu saya pikir Komisi Yudisial dan lembaga-lembaga lain pada punya persepsi yang sama bahwa Mahkamah Agung memang harus membuka diri, harus berusaha untuk yang menuju peradilan yang bersih. Dalam konteks Komisi Yudisial misalnya melakukan seleksi Hakim Agung dalam rangka untuk mendapatkan peradilan yang agung di Mahkamah yang agung, sehingga kemudian sekali lagi saya ingin katakan bahwa pada prinsipnya Komisi Yudisial sangat ingin berkontribusi untuk kemudian bisa membawa arah Mahkamah Agung ke arah yang lebih baik, yaitu reformasi birokrasi dengan segala Sistem apa yang harus diubah menurut Anda di Mahkamah Agung? Oh, banyak hal. Yang pertama dari sisi hubungan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung, yang pertama adalah terkait dengan eksekusi. Harus eksekutorial putusan Komisi Yudisial. Lalu kemudian yang kedua, seleksi hakim pertama dan promosi mutasi. Lalu kemudian promosi mutasi mestinya juga melibatkan lembaga lain dalam kaitan bahwa banyak hal sebenarnya yang harus dibenahi dalam kaitan promosi. Kasus yang terakhir, hakim yang OTT terakhir itu sedang justru dalam proses mutasi menuju Ketua Pengadilan Negeri. Sesuatu yang menurut kita berarti ada yang salah ketika ada proses mutasi, promosi dan mutasinya itu. Padahal kalau kita lebih jauh melihat ke dalam, untuk proses promosi dan mutasi itu diawali dengan adanya fit and proper test, lalu kemudian dibekali dengan surat keterangan bersih dari Badan Pengawas Mahkamah Agung. Nah ternyata ketika ada fit and proper test, ketika ada surat keterangan bersih dari Badan Pengawas, hasilnya adalah yang terakhir ini. Nggak ada nggak rekomendasi Komisi Yudisial memperbaiki sistem Mahkamah Agung? Ini kan sistemnya, birokrasinya terlalu rumit itu. Ada nggak? Udah sampai ke situ belum? Justru Komisi Yudisial akan dijadikan sebagai lembaga yang semakin dialergi oleh Mahkamah Agung. Kita masuk kepada, saya ingin sampaikan bahwa kalau kita mendiskusikan soal fasilitas, mendiskusikan soal perbaikan manajemen, itu ruang untuk ke sana nyaris tertutup. Jadi akhirnya dalam beberapa hal kita terbelenggu oleh peraturan undang-undang yang menyatakan bahwa kita hanya sebatas melakukan pengawasan perilaku hakim. Luar itu pintunya nyaris tertutup. Baik. Sekarang Alphonse. Gimana Anda melihat fenomena ini yang semakin memburuk di peradilan kita? Dan juga dengan fokus sekarang ini ke Nur Hadi. Pertama-tama gini Bang, kalau misal menurut saya, ini bukan hanya permasalahan nurani aja. Karena ini kan bukan permasalahan nilai-nilai aja. Terbukti apa yang telah dilakukan oleh KY ini kan tidak mempan. Tetapi ada sesuatu yang menurut saya yang harus diselesaikan. Ini tidak hanya persoalan mental, tapi juga permasalahan struktur. Nah kalau misalnya kita melihat, terutama orang-orang LBH kan ketika berhadapan dengan peradilan, itu kan lebih pada men-challenge dari permasalahan struktural dan diminta apakah hakim ini memang mempunyai perspektif tentang permasalahan struktural. Nah, permasalahan struktural yang terjadi pada saat ini di mahkamah atau di pengadilan itu lebih kepada permasalahan satu, tidak hanya permasalahan kelembagaan, tetapi juga permasalahan orangnya. Nah, kalau bisa dilihat mungkin secara individual, kemudian juga secara internal dari independensi, dan kemudian ekstra institusional dan institusional independensi. Nah, di sini bisa dilihat bahwa yang paling penting adalah apakah memang hakim-hakim itu tidak terganggu independensinya ketika berhadapan dengan klien, dengan orang yang berperkara dengan dia, gitu kan. Seperti dikatakan tadi bahwa kayak di Bengkulu, gitu kan, itu kan jelas ada unsur-unsur gratifikasinya. Dan kemudian di situ juga udah jelas ada unsur-unsur suapnya. Nah, ini lebih kepada persoalan dia itu punya ketamakan dan kemudian ingin meraup semuanya. Padahal pada saat ini hakim itu mempunyai gaji yang sangat besar, gitu kan. Nah, ini juga ditunjang dengan birokrasi-birokrasi yang ada di pengadilan itu sendiri, terutama di Mahkamah Agung. Kenapa kita katakan di Mahkamah Agung juga mempunyai birokrasi yang membuka peluang-peluang itu? Kita bisa melihat, saya punya contoh di sini.
ada orang yang melapor pada saya dan memberikan satu undangan dari seorang panitera muda bidang perdata. Nah, padahal masalahnya itu adalah masalah tindak pidana. Kok bisa seorang panitera muda bidang perdata itu meminta klarifikasi kepada orang yang bermasalah secara pidana. Nah, ini kan ada permasalahan dan kemudian juga membuktikan bahwa pada saat itu di lembaga tersebut itu tidak jelas siapa sih yang mempunyai kewenangan dalam sesuatu hal. Dan situ juga memperlihatkan bahwa ada birokrasi yang rumit yang membuat orang menjadi bingung. Ini sebenarnya kewenangan siapa gitu kan. Nah, memang kalau di dalam beberapa website-nya ini kan panitera itu kan dibantu dengan beberapa panitera muda. Misal contohnya panitera muda bidang pidana, pidana khusus, perdata khusus, perdata agama dan seterusnya macam-macam. Nah, itu juga berkulindan juga di antara mereka-mereka itu kan. Sehingga memperlihatkan bahwa ada ketidakjelasan jadinya gitu kan antara satu dengan yang. Misal contohnya yang kejadian kemarin kayak tersangka Andri gitu ya. Kok bisa juga dia memainkan permasalahan-permasalahan tindak pidana ke permasalahan perdata gitu kan. Nah, ini kan menjadi suatu hal-hal yang rancu dan kemudian dikaitkan juga dengan kasus-kasus yang di belakangnya gitu kan. Apakah memang pada saat ini bisa dilihat bahwa dia itu bermain sendiri atau tidak. Nah, kita menduga bahwa dia tidak bermain sendiri, apalagi kalau permasalahan gratifikasi, suap, dan kemudian juga permasalahan permasalahan kewenangan, ini tidak bisa berdiri sendiri, tetapi juga pasti ada kelompok. Nah, kita menduga ini adalah permainan kelompok. Ini memang sudah terindikasi dengan beberapa kejadian-kejadian terdahulu. Misal contohnya, kok bisa sih ya, misal contoh pada saat ini ada orang yang diduga melakukan gratifikasi gitu kan, yang misal contohnya Sekma gitu. Nah, kok bisa dia itu mempunyai kekayaan yang luar biasa dan kemudian secara profil itu tidak bisa dijelaskan secara hukum gitu kan. Nah, oleh sebab itu makanya patut diduga juga apakah memang ini merupakan kekayaan yang berasal dari yang didapatkan sebagai seorang hakim atau di luar pada itu yang bisa dijelaskan oleh dia gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya kita melihat pada saat ini adalah persoalan struktur itu menjadi persoalan di Mahkamah Agung dan bidang peradilan pada Indonesia pada saat ini gitu. Saya juga pernah punya contoh kemarin itu di Padang. Ada salah seorang itu melapor pada saya, "Pak, kok saya dieksekusi sebidang tanah saya hanya dan itu belum jelas ya batas sifadan antara satu dengan yang lainnya." Dan kemudian pengadilan terus mengeksekusinya dan kemudian saya laporkan, kok ini bisa dilakukan gitu. Nah, kemudian dikatakan bahwa ini karena persoalan keseleboran dan kemudian saya tanyakan apakah ini mau dilaporkan ke KAY. Kalau udah sebatas eksekusi dia sudah masuk lagi kepada KAY, tetapi kepada Mahkamah Agung. Pertanyaan selanjutnya apakah itu kepada Tua Dawas? Enggak juga. Apakah ke Bawas? Iya. Tetapi sejauh mana nanti secara internal mereka bisa melakukan tindakan-tindakan yang memaksa agar hakim-hakim yang ada di level PN, PT, bahkan juga Mahkamah Agung itu tunduk kepada putusan dari internal Mahkamah Agung sendiri. Nah, jadi kalau misalnya dilihat dari beberapa kasus kami yang kita tangani, sebenarnya kecenderungannya peradilan itu bukan menjadi daerah yang bisa diharapkan oleh pencari keadilan, tetapi lembaga yang sebenarnya sangat gambling. Nah, oleh sebab itu makanya kita bisa melihat bahwa pengadilan mungkin bisa di-challenge pada saat dia itu dibutuhkan saja. Misal contoh dalam kasus reklamasi yang tadi gitu kan, misal Pulau G. Itu satu saat saja gitu kan. Saya tidak yakin keseluruhannya itu akan memberikan keputusan yang berpihak kepada masyarakat. Itu kira-kira kalau misalnya menurut saya Bang Karni. Ya tentu bukan harus berpihak ke masyarakat. Iya pada keadilan Bang Karni. Pada keadilannya, kebenarannya. Ya. Kita lihat dulu sejenak pemirsa.